Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alman Ainul Ato, IMT 2019 1098. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, terjemah Al-Qur'an dengan metode Granada. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama, pengertian terjemah Al-Qur'an, yang kedua, pengertian metode Granada, yang ketiga, sejarah Granada, yang keempat, tahapan-tahapan Granada, yang kelima, kelebihan dan kekurangan metode Granada, dan yang terakhir yaitu contoh dari metode Granada. Yang pertama, pengertian terjemah Al-Qur'an. Terjemah dalam bahasa Inggris biasa disebut istilah dengan translation atau translate, dan dalam literatur Arab dikenal dengan terjemah. Terjemah ialah usaha menyalin atau menggantikan satu bahasa melalui bahasa lain supaya dipahami oleh orang lain yang tidak mampu memahami bahasa asal atau aslinya. Menurut Muhammad Hussein Al-Dhahabi, salah seorang pakar ulama dari Al-Azhar University Mesir, berkata bahwa terjemah digunakan dalam dua macam pengertian, yaitu yang pertama, mengalihkan dan memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya tanpa menerangkan makna bahasa asal yang diterjemahkan. Yang kedua yaitu menafsirkan suatu pembicaraan dengan menerangkan maksud yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan bahasa lain. Dipaparkan secara singkat tentang pengertian terjemah di atas, dapat diartikan bahwa terjemah pada dasarnya adalah menyalin dan mengalih bahasakan serangkaian pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya dengan maksud pembicaraan bahasa asal yang diterjemahkan bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak mampu memahami langsung bahasa asal, yang sebagai contoh buku Arab atau buku Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula sebaliknya, buku bahasa Indonesia yang diterjemahkan dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris maupun bahasa Arab dan bahasa lain-lainnya. Terjemah memiliki beberapa macam jenis, yaitu yang pertama yaitu terjemah harfiah, yang kedua terjemah tafsiriyah. Yang pertama, terjemah harfiah adalah memindahkan ungkapan atau perkataan dari satu bahasa ke bahasa lainnya dengan menjaga tatanan dan susunan kosakata Al-Qur'an. Yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah, adalah terjemah yang dilakukan untuk menerjemahkan dengan lebih memfokuskan pada makna atau isi kandungan yang terdapat dalam bahasa asal yang diterjemahkan. Terjemah ini tidak terkait oleh susunan serta struktur gaya bahasa. Yang diterjemahkan bisa dikatakan terjemah bebas. Sedangkan perbedaan antara terjemah dan tafsir menurut Az-Zakani yaitu yang pertama, terjemah bersifat independen. Menurut kaidah asal, kalimat hanya relatif menguraikan asal istilah dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir terkait pada kaidah bahasa dan pada pengungkapannya, lebih bersifat luas. Yang kedua yaitu dalam terjemah, pembuangan kata tidak boleh terjadi. Tidak selaras jika menggunakan tafsir. Tafsir mungkin terjadi pembuangan kalimat, bahkan terkadang memang harus terjadi. Yang ketiga yaitu terjemah wajib memenuhi makna dimaksud oleh kalimat, sedangkan tafsir hanya mengacu dalam usaha untuk mengungkapkan maksud kalimat menurut sudut pandang penafsiran.
Yang keempat yaitu terjemah. Terjemah mengandung makna orsinil atau apa adanya sinkron yang menggunakan makna teks. Sedangkan tafsir memberikan penjelasan baik itu generik atau umum, juga menyeluruh. Yang kelima yaitu makna yang dimaksud penerjemah merupakan makna yang orsinil. Sedangkan tafsir tidak relatif berhenti dalam satu makna, namun kemudian dicarikan penjelasannya. Nah, selanjutnya yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang merupakan bentuk kata benda abstrak masdar yang memiliki arti bacaan. Menurut gramatika bahasa Arab, bahwa Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qara'a yang maknanya mudhorif dengan kata qira'ah, artinya bacaan. Artinya bacaan tampaknya tidak menyalah aturan. Nah, sebab mengingat pemakaian yang dipergunakan Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi umat manusia dan alam semesta. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi petunjuk, juga menjadi pedoman dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari sini dapat kita simpulkan bahwa terjemah Al-Quran adalah memindahkan bahasa Arab ke bahasa lain dengan tidak merubah isinya, dengan tujuan agar dapat memudahkan umat Islam yang tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam memahami dan mempelajari Al-Quran. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya yang pertama, membantu untuk menghafal Al-Quran dengan memahami arti ayat yang hendak dihafal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui makna dan isi kandungan dalam Al-Quran. Yang ketiga, membantu dalam mempelajari bahasa Arab, terutama dalam menambah kosakata yang bersumber dari Al-Quran. Dan yang terakhir, membantu dalam menyampaikan tausiah, pengajian, dan ceramah. Materi yang kedua yaitu pengertian metode Granada. Granada merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran. Granada adalah suatu metode yang untuk memahami bahasa Al-Quran dengan mempelajari rumus kunci komponen bahasa Al-Quran melalui modul dan kamus Granada, sehingga nantinya dapat mengartikan atau menerjemahkan Al-Quran dengan hitungan huruf. Nah, metode Granada ini merupakan salah satu metode yang terbaru yang menjadikan kunci-kunci atau komponen-komponen inti bahasa Al-Quran sebagai langkah-langkah untuk menerjemahkan Al-Quran, yang berusaha keras untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut dengan tujuan menciptakan kader-kader generasi muslim ideal yang memahami Al-Quran dengan baik, sehingga mampu memberikan solusi dan menjawab tantangan zaman sesuai dengan nilai-nilai Quran. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode Granada ini adalah salah satu alat atau cara yang dapat digunakan dalam menerjemahkan Al-Quran dengan mudah. Metode Granada ini merupakan satu metode yang terbaru yang menjadikan kunci-kunci bahasa Al-Quran sebagai langkah-langkah untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, metode Granada ini memiliki dua macam tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Yang pertama yaitu tujuan khusus. Tujuan khusus meliputi yang pertama, menghilangkan pendapat bahwa bahasa Al-Quran itu sulit,
Yang kedua yaitu peserta didik dapat mengetahui perubahan kata dalam bahasa Al-Quran dengan baik. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu membuka kamus untuk mengetahui makna dari lafaz-lafaz yang dicarinya. Yang keempat, peserta didik mengetahui pola kalimat dalam bahasa Al-Quran dan mampu menerjemahkannya. Yang kelima, peserta didik bisa mengungkap pesan-pesan Al-Quran dengan baik setelah mengetahui terjemahnya, baik secara harfiah maupun secara maknawiyah. Yang keenam yaitu peserta didik lebih khusyuk beribadah dan lebih santun dalam tingkah laku dengan mengetahui pesan-pesan Allah secara langsung dari Al-Quran. Ya. Selanjutnya yaitu tujuan umum. Nah, tujuan umum ini ada dua. Yang pertama yaitu memasyarakatkan bahasa Al-Quran dalam pesan-pesannya, agar banyak yang mengetahui betapa sangat berarti pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban menyebar luaskan ilmu-ilmu syariat yang antara lain adalah ilmu tafsir. Sebab terjemah Al-Quran merupakan bagian dari dan proses menuju tafsir. Nah, selanjutnya yaitu sejarah metode Granada. Nah, sejarah metode Granada ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad. Nah, metode Granada ini ditemukan oleh Solihin Bunyamin Ahmad. Beliau lahir di Indramayu pada tanggal 15 Desember tahun 1969. Riwayat pendidikan beliau yaitu Madrasah Ibtidaiyah Hayatul Ulum tahun 1983. Lanjut ke jenjang MTS. MTS-nya GU PPI Cikedug tahun 1986. Lanjut ke jenjang Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyahnya Nasihah Paliman Cirebon tahun 1989. Sedangkan pada jenjang perguruan tinggi beliau belajar di LIPIA Persiapan Bahasa tahun 1994 sampai dengan 1998. Persiapan University. Lanjut ke jenjang selanjutnya yaitu persiapan Universitas tahun 1991 sampai dengan 1992, dan di Fakultas Syariah tahun 1994 sampai dengan 1998. Pada tahun 2004 beliau ke Mekah untuk mulazamah bersama Syekh Ahmad Qasim Al-Ghamidi dalam konsentrasi takhrid hadis dan studi magister di prodi ilmu Al-Quran Tafsir Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang melatar belakangi penemuan metode ini yaitu karena banyaknya keluhan dari peserta didik bahwa saat mengajar terutama tentang ilmu bahasa Arab, berdasarkan hal-hal tersebut beliau menginginkan membuat suatu metode pembelajaran yang memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam belajar bahasa Arab agar lebih cepat daripada yang lain. Padahal menurut beliau bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran itu mudah karena beberapa aspek. Yang pertama yaitu kalimatnya di dalam bahasa Arab hanya meliputi isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua yaitu isim atau kalimat benda dapat dipastikan dengan beragam karakter, yaitu dengan ciri-ciri khas atau karakteristik tertentu. Yaitu yang pertama dapat diawali dengan al, dapat dimasuki al. Yang kedua yaitu selalu ada tanwin. Nah,
Yang terakhir yaitu selalu diawali dengan. Nah, itu ciri-ciri kalimat isim. Yang ketiga yaitu fi'il atau kata kerja. Di dalam bahasa Arab hanya ada 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhore, dan fi'il amar. Nah, yang keempat, pada ilmu bahasa Arab juga terdapat huruf yang memiliki makna dan dipastikan bukan termasuk isim atau fi'il. Nah, metode ini dinamakan dengan istilah Granada atau metode Granada karena metode ini berasal dari nama sebuah kota di Spanyol yang bernama Kota Granada. Nah, sesuai dengan cerita sejarah, Kota Granada adalah kota yang mempunyai sejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada saat berjayanya agama Islam yang berkembang pesat. Selain itu, banyaknya aktivitas ilmiah seperti gerakan terjemah sangat berkembang sekali di sana. Peristiwa inilah yang menyebabkan utama bagi penemuan metode ini dalam mendongkrak dan meningkatkan kejayaan Islam melalui banyak kegiatan pembelajaran terjemah Al-Quran yang lebih mudah dan simpel untuk masyarakat Muslim di Nusantara maupun di dunia. Materi yang keempat yaitu tentang tahapan-tahapan metode Granada. Nah, sebelum memasuki praktek menerjemahkan, ada beberapa hal yang harus dikuasai terlebih dahulu. Yang pertama yaitu harus menguasai perubahan kata dalam dua bahasa, bahasa asal dan bahasa terjemah. Yang kedua yaitu dalam menerjemah harus menguasai bahasa yang digunakan. Yang ketiga harus menguasai kosakata pada dua bahasa tersebut. Yang keempat yaitu harus memahami kata-kata idgham pada dua bahasa tersebut. Yang terakhir yaitu harus memiliki emosional yang hidup ketika membaca sebuah teks asli dan bisa mengungkapkan kembali dalam bahasa terjemah dengan baik. Nah, metode Granada ini memiliki 4 langkah strategi dan sistematis. Keempat langkah tersebut memberikan kemudahan untuk menerjemah Al-Quran, yaitu tahapan yang pertama yaitu metode Granada ini memahami secara komprehensif 3 kalimat di dalam bahasa Arab yang berupa isim, fi'il, dan huruf. 3 kalimat ini menjadi kunci utama yang harus dikuasai bagi peserta didik untuk bisa membedakan kata yang tergolong isim, fi'il, ataupun huruf. Yang kedua yaitu memahami Tahapan yang kedua yaitu memahami kata-kata yang tidak dapat berubah, dan kata-kata ini mencakup huruf bermakna, kata penghubung, kata ganti, dan kata tunjuk. Nah, tahapan yang ketiga yang menjadi ciri khas metode ini adalah memahami rumusan Granada beserta aplikasinya. Nah, pada kalimat fi'il atau kata kerja menyimpan huruf ilat yang harus diketahui oleh peserta didik supaya mudah dapat mencari kata kunci dari suatu kata dalam rumusan agar tidak terjadi kekeliruan. Tahapan yang terakhir yaitu dapat diawali dengan menerjemahkan pada berkata dengan ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah salah satu selesai diterjemahkan, mulai memahami terjemah maknawiyah sambil membaca kitab tafsir agar memahami lebih komprehensif. Materi yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode Granada ini. Kelebihannya yang pertama, metode ini memiliki rumus yang ringkas dalam masalah ilmu nahwu dan sorof. Dalam satu halaman saja yang sudah mewakili tata bahasa dalam bahasa Arab. Yang kedua yaitu metode ini membantu bagi peserta didik yang ingin menerjemahkan Al-Quran dengan cara menghitung huruf. Yang ketiga yaitu metode ini hanya dengan waktu yang singkat peserta didik dapat mampu menerjemahkan Al-Quran. Metode ini dapat mencakup seluruh
pembahasan dengan menyeluruh dengan ringkas. Kekurangan metode ini ada dua, yaitu yang pertama, di dalam metode ini sulit mencocokkan padanan kata yang sama dengan makna hakiki Al-Quran, karena Al-Quran memiliki makna dengan tatanan bahasa yang cukup tinggi, sehingga mencari padaan kata yang sama menjadi sulit. Yang kedua, yaitu metode ini terbatas hanya untuk menerjemahkan kata dan lafadz di dalam Al-Quran yang sudah berharokat. Materi selanjutnya yaitu contoh metode Granada. Di sini saya akan mencontohkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kosakatanya bismi dari kata sama, yasmu sam'an yang berarti menamai. Ismu asmaun yang berarti nama. Sedangkan Rahman berasal dari kosakata rohima yarhamu rahmatan, yang artinya mengasihi dan menyayangi. Selanjutnya yaitu rohim dari kata rohimun dijamakkan menjadi rohamau, yang berarti maha penyayang. Sekian dari saya.